salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga pelindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS jadi sorotan dunia. Dan negara ASEAN lainnya ikuti jejak Indonesia seperti yaitu Malaysia, Thailand, dan Vietnam ya. Namun, kenapa Indonesia yang jadi sorotan dunia? Mungkin karena kedekatan yang lebih antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Putin ya. Mereka sampai membuat latihan khusus TNI Angkatan Laut di perairan Laut Jawa. Dan Rusia pun mengirim kapal perang ke Indonesia. Hal ini membuat Amerika dan sekutunya menganggap Indonesia berpihak pada Rusia. Namun hal ini dibantah oleh Presiden Prabowo ya, karena Indonesia berhubungan baik dengan negara manapun katanya. Namun Amerika akan tetap mewaspadai tentang hal ini mengingat kedua negara yaitu Amerika dengan Rusia ini sedang memanas ya. Mari kita simak video selengkapnya. Media asing pun mengabarkan bergabungnya Indonesia dengan BRICS ya. Mari kita lihat bersama. Foreign Minister Sugiono delivered a message on behalf of President Prabowo on Indonesia's interest in joining BRICS. He also highlighted the need for sustainable development and called for reforms in global institutions to better represent developing nations. The foreign minister outlined Indonesia's vision of BRICS as a platform for global South nations to strengthen cooperation and address shared challenges. He also reaffirmed Indonesia's commitment to continue participating in other key international meetings, such as the upcoming G20 summit in Brazil and the G7 foreign ministers meeting in Italy. In his speech, Foreign Minister Sugiono emphasized the importance of addressing ongoing crises in Palestine and Lebanon and called for a ceasefire and international accountability. BRICS continues to grow and is easily one of the most influential organizations on Earth today. Yeah. BRICS was originally founded as just BRIC back in 2009, consisting of Brazil, Russia, India, and China. And then a year later in 2010, South Africa was added. This is a group of developing countries who have united in their common goal to transform the global financial system to provide more opportunities for economic development. And in 2023, BRICS held a historic summit in South Africa, and it officially expanded, adding Iran, Egypt, Ethiopia, and the United Arab Emirates as official members. So there are now 9 members of BRICS, which is now sometimes referred to as BRICS Plus. And at another historic BRICS summit in the Russian city of Kazan in October 2024, BRICS once again grew. The Russian media reported that 13 new countries were invited to become BRICS partners. Now, these nations are not full members of BRICS, but they're on the pathway to eventually becoming full members. And the Indian media reported that the 13 new BRICS partner countries are Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam. Ini diiktiraf sebagai satu daripada 13 negara rakan yang ditambah secara rasmi dalam blok ekonomi BRICS. Menurut Kemas Kini BRICS Info, blok itu secara rasmi menambah 13 negara baru kepada pakatan itu, walaupun belum lagi sebagai ahli penuh. Selain Malaysia, 12 negara lain ialah Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan dan Vietnam. Pada 28 Julai lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan Malaysia telah mengemukakan permohonan kepada Rusia untuk menyertai pertubuhan antara kerajaan BRICS. Rusia kini mempengerusikan blok itu yang turut dianggotai Brazil, India, China dan Afrika Selatan. BRICS mewakili kira-kira 40% daripada populasi global dan menyumbang 26.6 trilion dolar Amerika atau 26% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dunia.
Presiden Prabowo memang mempunyai kedekatan dengan Malaysia kerana beliau pernah belajar di Malaysia satu ketika dahulu dan beliau memang mempunyai banyak teman dan kawan di Malaysia, yang antaranya adalah PM Anwar dan juga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan ini saya kira adalah satu peluang yang perlu diambil oleh Malaysia dan Indonesia untuk kita meningkatkan lagi hubungan dua hala di antara kedua negara. Hubungan di antara Malaysia dan Indonesia ini bagi kami sangat strategik dan saya kira buat Indonesia juga, kerana Malaysia dan Indonesia ini banyak persamaan selain dari yang saya sebutkan tadi dari segi budaya, bahasa dan sebagainya. Di peringkat antarabangsa kita banyak mempunyai pendirian yang sama seperti isu Palestin, isu Myanmar dan Rohingya, isu ekstremisme, Islamofobia dan juga mengenai kempen negatif terhadap kelapa sawit. Dan ini antara bidang-bidang yang kita sedang bekerja sama, dan ke depan saya sudah pasti dengan kedekatan kedua pemimpin kita akan membuka lebih banyak peluang atau ruang untuk kita meningkatkan lagi, memperkukuhkan lagi hubungan di antara Malaysia dan Indonesia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan alasan keinginan Indonesia ikut serta dalam BRICS yang terdiri dari aliansi 5 negara seperti Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Pasalnya, hal ini tidak lain demi memperluas kemitraan Indonesia secara global, terutama di bidang ekonomi. Menurut Prabowo, hal ini dilakukan agar Indonesia tetap berada dalam semua tempat dan tidak mencondongkan diri dalam blok tertentu atau non-blok. Keputusan ini pun disambut positif berbagai pihak, mulai dari anggota DPR hingga guru besar beberapa universitas ternama di Indonesia. Dengan mengajukan diri bergabung BRICS merupakan langkah strategis pemerintah dan negara, terutama dalam menentukan arah dan sistem ekonomi Indonesia dalam pentas global. Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu ya, supaya kita baik di semua tempat lah. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana. Iya. Prabowo Subianto condong ke Rusia nih kayaknya, bukan ke Amerika. Kenapa? Coba kita ikuti ya. Jadi setelah Indonesia sudah menyodorkan proposal untuk menjadi salah satu anggota BRICS ya, yang heboh lagi nih, Indonesia ya dipimpin oleh Prabowo ini akan mengadakan latihan perang dengan Rusia ya. Iya. Dan ini baru pertama kali dalam sejarahnya Indonesia bekerja sama dengan Rusia. Lalu apakah dengan dua hal tersebut ya, ini menandakan hubungan Indonesia dengan Amerika sedang renggang ya. Jadi gini, Amerika saat ini memang lagi sibuk dengan elektoral ya. Jadi November nanti dia akan ada pemilihan umum ya, yang digadang-gadang sih yang akan atau diprediksi oleh lembaga-lembaga survei ya, ini masih seru nih, tapi lebih banyak ke Donald Trump. Nah, pergantian dari Donald Trump nanti, andaikan jadi ya, itu kan menggantikan Joe Biden ya. Sementara kita pernah ada perjanjian pada 2023 dengan Joe Biden ya. Waktu itu Jokowi menandatangani MOU kerjasama pertahanan dan keamanan. Ya, nah, kalau menurut saya sih ya, menurut saya apa yang dilakukan pemerintahan saat ini adalah melakukan bargaining position di dunia ini, gitu ya. Jadi ini loh, negara kita juga butuh kerjasama pertahanan, keamanan, ekonomi, keuangan. Ya, jadi siapa yang mau merapat sama Indonesia, ayo, gitu. Kalau Amerika nggak mau merapat, Rusia kita terima, gitu. Kenapa kita saat ini berani? Karena kondisi situasi geopolitik dan politik internasional tidak seperti dulu, yang Amerika sangat powerful. Saat ini sibuk dengan urusan masing-masing, gitu ya, walaupun masih tetap powerful.
Ya, tentunya apapun yang direncanakan, apapun keputusan yang diambil oleh negara Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, selama itu semua berdampak positif dan berdampak baik untuk kemajuan Indonesia, tentu harus kita dukung ya. Semoga saja Indonesia ini memang terus beranjak dan beranjak lagi, tumbuh menjadi negara yang terus berkembang dan negara yang tentunya dihormati oleh negara-negara lainnya, salah satunya dengan memperbaiki pertahanan Indonesia agar kita disegani ya oleh negara-negara lain. Saya setuju dengan Bapak Presiden kita. Dan semoga saja Indonesia emas yang diharapkan oleh Pak Presiden Prabowo ini benar-benar bisa terwujud ya dalam 5 tahun ke depan. Kita akan lihat perkembangannya. Sampai di sini with Elga, teman waktu Anda. Semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Dan sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.